warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Emirentiana Silo. Saya Naya Dwi Asari. Saya Meli Agustina. Saya Marniwati Takmenal. Saya Anggit Bayu Aji. Saya Pascal Emmanuel. Kami akan mempresentasikan hasil tugas sistem operasi kami yang berjudul membangun web server pada sistem operasi Linux Debian 13. Langkah pertama adalah melakukan instalasi sistem operasi Debian. Sistem operasi Debian digunakan sebagai basis server karena stabil dan banyak digunakan pada lingkungan server. Setelah Debian terinstall, konfigurasi jaringan pada VirtualBox diatur menggunakan mode NAT. Selanjutnya, saya akan memberikan hak akses sudo pada user bernama Upsi. Hal ini diperlukan agar user dapat menjalankan perintah administrasi sistem. Pertama, saya masuk sebagai user root, su, strip, kemudian saya memasukkan password root. Passwordnya 123. Setelah berhasil masuk sebagai root, saya menambahkan user Upsi ke dalam grup sudo. Usermod strip ag sudo Upsi. Untuk memastikan user Upsi sudah masuk ke grup sudo, saya cek dengan perintah berikut group Upsi. Jika grup sudo sudah muncul, maka proses penambahan hak akses berhasil. Setelah itu, saya keluar dengan user root dan melakukan logout agar perubahan grup dapat diterapkan. Exit, kemudian saya logout dari sistem dan login kembali menggunakan user Upsi. Setelah login kembali sebagai user Upsi, langkah terakhir pada tahap ini adalah melakukan update repository sistem. Sudo apt update. Perintah ini digunakan untuk memperbarui daftar paket sebelum melanjutkan ke proses instalasi web server dan aplikasi lainnya. Saya akan melakukan instalasi web server Apache. Apache digunakan sebagai web server untuk melayani permintaan HTTP dan menampilkan halaman web. Langkah pertama adalah menginstal Apache menggunakan package manager apt. Sudo apt install apache 2 strip y. Perintah ini digunakan untuk menginstal Apache beserta dependensi yang dibutuhkan secara otomatis. Setelah proses instalasi selesai, saya memastikan bahwa layanan Apache sudah berjalan dengan baik. Sistem CTL status Apache 2. Jika status menunjukkan aktif atau running, berarti Apache berhasil terinstall dan sedang aktif. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian melalui browser untuk memastikan Apache dapat diakses. http:// localhost. Jika halaman default Apache Debian tampil di browser, maka instalasi Apache telah berhasil. Pada tahap ini, saya melakukan instalasi OpenSSH yang digunakan untuk akses dan manajemen server secara remote. Langkah pertama, sudo apt install OpenSSH strip server spasi strip y. Selanjutnya, setelah instalasi selesai, saya mengecek status layanan SSH. Sistem CTL spasi status SSH. Jika status menunjukkan aktif atau running, maka OpenSSH berhasil terinstall dan siap digunakan. Pada tahap ini saya melakukan konfigurasi firewall menggunakan UFW untuk meningkatkan keamanan web server. Langkah pertama, sudo apt install UFW spasi -y. Selanjutnya, saya mengizinkan akses SSH agar server tetap bisa diakses secara remote. Selanjutnya, sudo spasi UFW spasi allow spasi SSH. Kemudian,
saya mengizinkan lalu lintas HTTP dan HTTPS untuk web server Apache. Selanjutnya sudo ufw allow Apache full. Setelah aturan firewall ditetapkan, saya mengaktifkan ufw. Selanjutnya sudo ufw enable. Terakhir, saya memastikan status firewall dan aturan yang aktif. Sudo ufw status. Jika status menunjukkan aktif, maka konfigurasi firewall berhasil. Tahap ini, saya melakukan instalasi PHP dan modul pendukung yang diperlukan agar Apache dapat menjalankan aplikasi web dinamis seperti WordPress. Sudo spasi apt spasi install spasi php spasi php garis mysql spasi php garis gd spasi php garis curl spasi php garis xml spasi php garis mbstring php zip min-y. Setelah instalasi selesai, saya merestart Apache agar konfigurasi PHP diterapkan. Selanjutnya adalah sudo systemctl restart Apache 2. Untuk memastikan PHP sudah berjalan, saya membuat file pengujian PHP, yaitu sudo nano _var _www html info.php. Isi file dengan skrip berikut untuk menampilkan informasi PHP. File disimpan kemudian diuji melalui browser, yaitu http://localhost-info.php. Jika halaman informasi PHP tampil, maka PHP berhasil terinstall dan terintegrasi dengan Apache. Selanjutnya adalah tahapan MariaDB. Pada tahap ini, saya melakukan instalasi MariaDB yang digunakan sebagai database server untuk menyimpan data aplikasi web. Perintah yang pertama adalah sudo apt install MariaDB min server min-y. Setelah instalasi selesai, saya memastikan layanan MariaDB sudah berjalan, yaitu dengan sistem ctl status MariaDB. Jika status menunjukkan aktif atau running, maka MariaDB berhasil terinstall. Selanjutnya, saya melakukan pengamanan MariaDB untuk meningkatkan keamanan database. Perintah selanjutnya adalah sudo MariaDB min secure min installation. Pada proses ini, saya memilih yes, yang ditandakan dengan huruf Y untuk semua pertanyaan dan mengatur password database sesuai kebutuhan. Dengan demikian, instalasi dan pengamanan MariaDB telah selesai. Pada tahap ini, saya melakukan instalasi PHP MyAdmin untuk mengelola database MariaDB melalui web. Sudo apt install php admin min-y. Pada proses instalasi, saya memilih Apache 2, memilih yes, dan memasukkan password root. Sudo php mode MySQL sudo system restart Apache 2. Saya memastikan PHP MyAdmin sudah terinstall. dpkg min 1 garis grep php admin. Selanjutnya saya mengaktifkan konfigurasi PHP MyAdmin di Apache. Sudo in min s /attach /php MyAdmin /apache.conf /atc /apache2 -available /php MyAdmin.conf. Sudo a2 conf php MyAdmin sudo system restart Apache 2. PHP MyAdmin diuji melalui browser http://2 localhost-php MyAdmin. Saya login sebagai root lalu membuat database
web db dengan collation UTF-8 MB4. Kemudian saya membuat user WP user memberikan hak akses penuh ke database WP DB dan memastikan privilege sudah aktif. Ini saya melakukan instalasi WordPress sebagai aplikasi web. cd var ww html. pwd saya mengunduh file WordPress sudo wget https /2 wordpress.org lattes.tar.gz is. Jika file lattes.tar.gz sudah ada, saya mengekstrukkan sudo tar datar xvzf lattes.tar.gz is. Selanjutnya, saya mengatur permission folder WordPress. Sudo count datar r kapital ww datar data.2 ww datar data WordPress. Sudo chmod datar r kapital besar 755 WordPress. Sudo systemctl restart Apache 2. WordPress diuji melalui browser http://2 localhost /1 WordPress. Pada halaman konfigurasi WordPress, saya mengisi database sebagai berikut. Database name /wp /db. Username wp /user. Password /123. Database host localhost. Tabel prefix wp /. Setelah itu, saya menjalankan proses instalasi WordPress. Saya mengisi informasi website seperti judul situs, username admin, password, dan email. Lalu, klik install WordPress. Jika instalasi berhasil, saya login ke WordPress menggunakan akun yang telah dibuat. Dengan demikian, WordPress berhasil diinstal dan dijalankan di server Debian 13. Selanjutnya, saya membuat virtual host Apache untuk WordPress. Saya membuat file konfigurasi virtual host dengan isi sebagai berikut. Pada file ini, saya mengatur server name, dokumen root, serta izin direktori agar WordPress dapat berjalan dengan baik. Setelah konfigurasi selesai, file disimpan dan ditutup. Kemudian, saya menambahkan domain lokal pada file /etc/host dengan isi file 127.0.0.1 wordpress.local agar dapat diakses melalui browser. Selanjutnya, saya mengaktifkan virtual host WordPress dengan perintah a2 nsite wordpress.conf dan menonaktifkan site default Apache dengan perintah a2 dsite 000 strip default.conf. Saya juga mengaktifkan modul rewrite yang diperlukan oleh WordPress dengan perintah a2 nmod rewrite. Setelah itu, saya merestart layanan Apache untuk menerapkan konfigurasi. Terakhir, saya mengecek hasil konfigurasi melalui browser dengan mengakses http://wordpress.local. Selanjutnya, saya melakukan instalasi Certbot untuk penerapan keamanan SSL atau TLS pada web server. Pertama, saya menginstal Snapd sebagai package manager dengan perintah sudo apt install snapd -y. Setelah itu, saya mengaktifkan layanan Snapd agar dapat berjalan dengan perintah sudo systemctl enable
strip now snapd.socket. Kemudian saya menginstal core snap dan melanjutkan dengan instalasi certbot, yaitu sudo snap install core, sudo snap install strip classic certbot. Untuk memastikan certbot berhasil terinstall, saya mengecek versi certbot dengan perintah /snap/bin/certbot strip version. Selanjutnya, saya melakukan pengecekan log Apache. Saya melihat direktori log Apache untuk memastikan file log tersedia dengan perintah sudo ls/var/log/apache2. Kemudian, saya memantau file access.log untuk melihat aktivitas akses ke web server dengan perintah sudo tail -f/var/log/apache2/access.log. Saya juga memantau error.log untuk melihat jika terjadi kesalahan pada server dengan perintah sudo tail -f/var/log/apache2 error.log. Setelah itu, saya menginstal tools monitoring HTOP, NetTools, dan IFTOP. Tools ini digunakan untuk memantau performa dan jaringan server. Sudo apt install HTOP, NetTools, IFTOP, strip-y. Saya menjalankan HTOP untuk melihat penggunaan CPU, RAM, dan proses yang berjalan secara real-time. Selanjutnya, saya menjalankan netstat untuk melihat port dan layangan aktif pada server. Kemudian, saya menjalankan IFTOP untuk memantau lalu lintas jaringan. Saya membuka website melalui browser untuk menghasilkan traffic. Setelah itu, saya kembali ke IFTOP untuk melihat peningkatan aktivitas jaringan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.